Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau Natal kita akan merenungkan firman Tuhan dari nats Natal. Tapi kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat bahwa seluruh Alkitab itu bicara mengenai Allah. Saya senang bercerita mengenai seorang bernama George Frederick Handel. Dia 24 hari mengurung di dalam sebuah kamar dan membaca kitab suci. Dia berpuasa dan berdoa dan dia merenungkan tentang Yesus. Lalu dia membaca semua bagian kitab suci, lalu dia mengarang sebuah lagu. Hampir 1 jam lebih lagu itu. Dan semuanya bercerita tentang Yesus mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara tahu lagu Haleluya? Lagu itu diambil dari kitab Wahyu. Diambil dari kitab Wahyu dan di situ dikatakan, pujilah Tuhan, haleluya, seluruh makhluk bersorak-sorak memuji Tuhan. Alkitab bercerita tentang Yesus. Semua ini tentang Yesus. Kalau saudara membaca Kejadian, Keluaran, Bilangan sampai Wahyu, semua tentang Yesus. Jadi kalau kita mau cerita tentang Natal, kita bisa mengambil bagian dari kitab manapun juga. Khususnya hari ini, kita akan melihat dari Roma pasal 8, ayat 31 sampai yang ke-39. Kita akan baca ayat-ayat ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat genap, supaya saudara memahami apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Saudara buka Alkitab saudara. Saya tidak tampilkan di situ. Saya yakin saudara bawa Alkitab. Roma pasal 8 ayat 31 sampai yang ke-39. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Agak bergetar memang kalau bicara mengenai kasih Tuhan. Saudara bayangkan ketika malaikat-malaikat duduk menjaga domba di padang, dan ada malaikat bersorak-sorak di surga, di atas langit, dan bercerita kepadanya, Yesus lahir hari ini bagimu. Itu mematahkan anggapan orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa Allah itu tidak terjangkau. Jadi dalam pikiran orang-orang Yahudi, dalam pikiran
orang Farisi, Allah itu adalah Allah yang transenden. Seperti filsuf pada waktu itu, Aristoteles juga mengatakan Allah adalah Allah yang tidak terjangkau dan tidak dipahami oleh manusia. Allah itu nun jauh di sana yang tidak bisa datang kepada kita. Semua menganggap seperti itu. Bahkan orang-orang Yahudi menyebut nama Tuhan tidak berani dengan menyebut nama Yahweh. Mereka menyebut nama Adonai. Karena mereka menganggap bahwa Allah itu terlalu suci untuk dijamah, terlalu suci untuk dipahami, terlalu suci untuk dekat kepada kita. Tapi malam itu ketika Tuhan datang mengumumkan berita itu kepada Yusuf, kepada gembala, Allah yang nun jauh di sana, Allah yang transenden, yang tidak dijangkau itu menjadi Allah yang imanen. Dia berkatakan kepada manusia, mengatakan akan lahir hari ini bagimu seorang juru selamat dan kau akan menamain dia Immanuel. Allah beserta dengan kita. Allah yang nun jauh di sana menjadi Allah yang imanen. Imanen itu adalah Allah turut campur tangan atas setiap persoalan-persoalan kita. Allah yang nun jauh, yang dianggap tidak turut campur tangan dalam masalah kita. Tapi dia turun, dia ingin tahu apa yang kita alami, dia ingin tahu betapa beratnya beban kita. Lalu dia menjadi manusia merasakan penderitaan yang sama seperti kita. Itu kasih Allah. Jadi, Natal adalah demonstrasi kasih Allah kepada kita. Sama seperti ketika Paulus menulis surat Roma. Saudara baca dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Dia sedang berapologet, menjelaskan kepada orang, ini loh kasih Tuhan itu. Kamu itu berdosa, kamu itu tidak layak. Tapi dia mau datang buat kamu yang tidak layak itu. Dia tidak peduli seberapa besar dosamu, tapi dia mau datang kepada engkau. Paulus mengatakan dalam ayat 31, sebab itu apa yang akan kita katakan akan semuanya ini? Semua yang apa? Kita kembali merujuk kepada pasal-pasal sebelumnya. Ketika Paulus menceritakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena apa yang engkau lakukan. Saudara, Allah di atas melihat kita berusaha, manusia itu berusaha untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan mereka dirasakan oleh Tuhan, dia melihat bahwa manusia itu begitu berjuang dengan sia-sia untuk kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat dari surga. Ketika manusia, Tuhan, terimalah kami akan melakukan ini, kami akan melakukan itu, kami berpuasa, kami menyiksa diri kami, terimalah kami. Tapi Tuhan tahu itu sia-sia semua. Sia-sia. Tidak akan ada artinya. Maka Paulus mengatakan dalam Roma, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Semua kita berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Hanya anugerah saja pemberian Tuhan. Lalu bagaimana manusia bisa diselamatkan? Dalam Roma pasal 5 ayat 6 disebutkan di situ, karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Ini demonstrasi, saudara. Siapa kita yang layak untuk dikasihi? Nggak ada. Semua berdosa. Dan Roma juga mengatakan kita kehilangan kemuliaan Allah dan layak untuk dihukum. Tapi Roma 5 ayat 6, waktu kita memberontak kepada Allah, waktu kita membenci Allah, waktu kita tidak peduli kepada Tuhan, pada saat itulah Dia mau mati buat kita. Adakah manusia kayak gitu? Coba. Istrimu bersalah. Maukah saudara mengampuni? Kalau kita pakai standar kita,
Saya tidak mau mengampuni. Tunggu dia berubah dulu. Tunggu dia berubah dulu. Baru saya mau mengampuni. Kalau Allah pakai standar kita, mati kita. Nggak dapat anugerah itu. Itulah yang disebutkan oleh Paulus. Ini adalah anugerah Tuhan. Waktu engkau membenci Tuhan, pada saat itu Dia mengasihimu. Waktu engkau tidak suka kepada Tuhan, pada saat itulah Dia mati di kayu salib bagi engkau. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anak yang paling Dia kasihi, harta yang paling mulia, yang paling berharga yang Dia miliki, diberikan untuk kita. Apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita. Saudara maksudnya tahu apa maksudnya itu? Anaknya tidak disayangkannya, tapi Dia berikan kepada kita, mati di atas kayu salib. Saudara ingat, pada waktu Abraham disuruh oleh Tuhan, Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria. Persembahkan itu bagi aku. Saudara tahu cerita itu? Abraham tidak segan-segan. Dia bawa Ishak, memanggul kayu, naik ke atas Gunung Moria. Lalu dibangunlah altar di situ. Ditaruhlah kayu di situ. Dan ketika dia lihat Ishak sudah diikat di situ, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia angkat pisau siap untuk menyembelih anaknya. Beribu tahun setelah itu, Tuhan mengatakan, Abraham, jangan potong anakmu, jangan sembelih anakmu, jangan. Ishak nggak mati, tapi ribuan tahun setelah itu, di tempat yang sama, Gunung Moria, tidak jauh dengan Kalvari. Tidak jauh, tempatnya sama, mungkin beberapa meter jaraknya. Tapi lokasi Moria sama dengan lokasi Kalvari. Sama seperti Ishak memanggul kayu itu, Yesus juga memanggul kayu itu ke atas bukit Kalvari. Tapi semalam sebelumnya dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi Bapaknya diam. Kepada Ishak dia mengatakan, jangan bunuh anak itu. Tetapi kepada anaknya sendiri dia mengatakan, diam, kamu harus mati, nak. Demi kasihku kepada mereka. Yesus taat. Ketika dia mati di atas kayu salib, penderitaannya begitu besar. Allah puas dengan kematian anaknya. Ishak, jangan dibunuh. Tapi anakku, Yesus, aku tidak sayangkan. Aku akan korbankan supaya kamu bisa kembali kepadaku. Kasih apa itu coba? Coba pikir. Ini terjadi dalam Roma pasal 5 tadi mengatakan, waktu kamu berdosa, kamu menghina Allah, kamu tidak peduli kepada Allah, aku tidak peduli anakku, kamu harus mati buat mereka yang membenci aku. Kasih apa itu coba? Coba pikir, kasih apa itu? Dia mengasihimu. Nggak ada di antara kita mau mengorbankan anak kita untuk orang lain. Ada?
Begitu juga sukar bagi kita mengorbankan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Sulit. Tuhan aja kita tolak walaupun kita sudah merasakan kasih-Nya. Sulit sekali kita untuk mengasihi Dia. Sulit sekali. Kasih itu terlalu besar. Korban yang paling mahal pun dilakukan, diberikan untuk mewujudkan kasih itu. Bagaimana dengan kita? Sukar untuk berkorban, bukan? Kalau Allah mengasihimu dengan cara demikian, bagaimana dengan cara kasih saudara kepada Dia? Rela berkorban? Hal kecil pun sukar sekali untuk kita korbankan kepada Tuhan. Ada ayat yang paling menyedihkan Tuhan. Yohanes mencatat itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 11. Dia berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Dibayangkan begini, orang-orang Israel itu penuh dengan dosa, menghina Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sebuah bangsa yang selalu menghina Tuhan, tegar tengkuk, berkali-kali diampuni berdosa lagi, berkali-kali diampuni berdosa. Itu ribuan tahun, saudara, sejak mereka lahir sebagai bangsa. Bahkan mereka menjadi bangsa yang besar. Mereka selalu menolak Tuhan. Lalu Tuhan, kembalilah anakku, kembalilah, kembali. Pada waktu dia lahir di Bethlehem itu, dia datang kepada milik kepunyaannya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap dia? Ditolak mentah-mentah. Apakah Allah tahu bahwa mereka akan menolak? Tahu nggak? Waktu Yesus memutuskan untuk turun, lahir di Bethlehem, dan mati di atas kayu salib, apakah Allah tahu bangsa Israel akan menolak Dia? Tahu nggak? Kenapa Dia mau turun? Kenapa Dia masih mau turun? Coba pikir. Karena Dia mengasihi. Dia mengasihi. Pikirlah, coba pikir. Apakah Dia tahu ketika Dia mau menebus saudara, saudara akan mengecewakan Dia tiap-tiap hari? Tahu nggak? Tapi kenapa Dia mau mati buat saudara? Kenapa? Because He loves you so much. Berkali-kali saudara bersalah dan berdosa kepada Tuhan, tangannya selalu terbuka. Mari nak pulang, mari nak makan, mari nak tinggal bersamaku. Selalu tangannya terbuka. Lalu apa tanggapan kita? Bodoh amat Tuhan. Kita mengasihi Tuhan kalau Dia mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan kalau Dia memberikan berkat kepada kita. Dan kita menghina Dia kalau Dia memberikan penderitaan kepada kita. Itukah balasan kasih kepada Tuhan? Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Mengikut Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan, Dia menunjukkan kasih-Nya, dan saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Kan tak mungkin. Kita dipilih. Dia tidak bisa menyangkal kamu saya pilih, ya karena konsekuensi dengan pilihan itu tetap menjadi milik Dia. Benar kan? Renungkan pernikahanmu. Untuk kau memilih seorang wanita atau seorang pria menjadi pasanganmu, kamu konsekuensi nggak dengan pilihan itu?
Konsekuensi nggak? Aku memilih engkau menjadi teman hidupku. Tidak peduli apa yang akan dialami nanti. Engkau jelek, engkau bagus, engkau cantik, engkau menderita, engkau cacat, aku tetap sayang kepadamu. Itu kan Tuhannya. Dia tetap konsekuensi kepada pilihannya. Allah, siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Aku pilih engkau, aku tetap konsekuensi kepada pilihanku. Dan aku tidak akan membuang engkau. Kita kan enggak. Saya ingat ini terus terang ya. Ini terus terang. Ini harus terus terang kita jadi pendeta. Jujur ya harus jujur. Waktu saya mau nembak istri saya, tembak dor gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, harus berdoa kepada Tuhan. Ini baru pacaran. Saya bilang, bilang kepada diri sendiri bahwa saya harus konsekuensi terhadap pilihan saya. Apapun yang terjadi, itu masih pacaran. Saya bilang, kamu tetap menjadi pacarku dan akan jadi istriku dan selamanya jadi istriku. Nah, aku tidak akan mengecewakan dia. Itu konsekuensi dari pilihan. Ya kan? Konsekuensi dari pilihan. Allah ketika memilih engkau, dia komitmen. Aku tidak akan membuang engkau, aku akan membela engkau, seterusnya. Nah, kita kembali kepada penderitaan. Waktu kita dipilih oleh Allah dan kita diselamatkan oleh Allah, mengikut Tuhan itu nggak gampang. Mudah. Enggak. Karena standar kasih kita berbeda dengan standar kasih Allah. Lalu dilihat di sini, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan, nggak mungkin digugat, nggak mungkin dibuang. Siapa yang menghukum mereka? Yesus sudah mati bagi kita, kita nggak mungkin lagi dihukum. Bahkan dia duduk di sebelah kanan menjadi pembela bagi kita, dia bela kita. Ada banyak tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh iblis atau orang lain terhadap kita bahwa Allah tidak mengasihimu. Ingat Ayub. Ketika Ayub menderita, istrinya bilang apa? Tinggalkan Tuhanmu. Tuduhan. Tuhan tidak mengasihimu lagi. Tuduhan. Tapi apa kata Yesus? Aku menjadi pembelamu. Aku tetap bersama denganmu. Ketika tuduhan-tuduhan itu datang kepada kita bahwa kita tidak dikasihi oleh Allah, Yesus malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi ini dipakai oleh para teolog untuk mengatakan bahwa sekali kita selamat, tetap selamat. Allah tidak pernah bermain-main dengan pilihannya. Allah tidak pernah bermain-main dengan kasihnya. Karena dia sekali mengasihi, selamanya dia mengasihi kita. Selamanya dia mengasihi kita. Dia mengatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Karena aku mengikuti engkau. Ketelanjangan, aniaya, penganiayaan, kelaparan, bahaya selalu mengikut kami. Waktu kita ikut Yesus, ini pasti ada. Nggak mungkin tidak ada. Akan ada banyak godaan yang membuat saudara meninggalkan Tuhan. Tapi apakah saudara begini? Apakah saudara akan mengatakan aku tetap Yesus, ikut Yesus, sekalipun ada penindasan, sekalipun ada kesesakan, sekalipun akan ada aniaya, sekalipun lapar, sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap ikut Dia. Apakah itu menjadi komitmen saudara? Dengan dasar apa? Apakah saudara mengatakan aku pasti kuat, aku pasti mengikuti Tuhan? Lihat Daniel.
sangkal Tuhanmu, sembahlah patung ini, maka engkau akan hidup. Sadrak, Mesak, Abednego. Dan mereka bilang, seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung itu. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia mengatakan hal itu? Stefanus, dia di hadapan orang-orang yang sedang memegang batu dan ingin melempari dia dengan batu. Sangkal Tuhanmu atau bantu ini akan melempari engkau. Apa dia bilang? Aku melihat Allah, Yesus pembelaku, duduk di atas tahta yang telah mati bagi aku. Kenapa Stefanus bisa seperti itu? Kenapa? Apakah dia punya kekuatan? Saudara, ayat ini terus mengatakan, oleh sebab tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya tiap-tiap hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami akan merasakan itu ketika kami mengikuti engkau. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami mengalami itu semua. Kenapa? Kita lihat dalam ayat 37 disebutkan di situ. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dasarnya bukan karena kita mengasihi Allah. No. Kasih kita labil. Kasih Allah stabil. Dasarnya adalah kasih Allah. Kasihnya itu menguatkan kita. Dia mengasihi kita. Maka kita mengatakan, sekalipun aku mati, biarlah aku mati, aku tetap mengasihi Allah. Itu bukan karena kasih kita kepada Dia, tapi karena kasih Dia kepada kita. Saudara lihat, Dia mati bagi kita untuk menembus dosa kita. Tapi dalam perjalanan hidup, Dia tetap pelihara kita dengan kasih-Nya. Sehingga apapun cobaan yang saudara alami, Dia tidak lepas kasih-Nya kepada kita. Nggak lepas. Tidak akan lepas. Selama-lamanya tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Ada satu cerita, ini film lama, saya tidak tampilkan, saudara bisa cari Dick and Rick Hoyt. Rick lahir dalam kandungan, dia divonis bahwa dia tidak akan menjadi orang yang normal. Tapi orang tua menyatakan, aku tetap ingin anak ini lahir, kami akan pelihara dia, menjaga dia. Maka Rick lahir dengan keterbatasan fisik. Dia cacat seumur hidupnya dan tidak mungkin bisa sembuh. Satu kali Rick masih kecil, dia melihat triathlon. Tahu triathlon ya? Benar ya? 3 lomba itu, berenang, bersepeda, maraton. Jadi dia melihat itu dan bilang kepada bapaknya, aku mau ikut itu. Bagaimana orang yang tidak bisa berjalan bisa ikut itu? Sukar sekali. Tidak bisa jalan. Tapi akhirnya bapaknya membuat dia sebuah kursi roda yang bisa dibawa kemana-mana. Dia buat ransel yang bisa menggendong anaknya. Bapaknya ikut lomba itu, triathlon, dan sampai finish. Apa kata Rick? Aku bisa menyelesaikan semuanya itu bukan karena kekuatanku. Kami ada Papa bersama dengan aku. Papa yang mendukung aku. Bapaknya membawa dia dengan kursi roda maraton bersama-sama dengan dia. Bapaknya menggendong dia dan berenang lewatin selat. Bapaknya juga bersepeda menggendong dia. Finish. Dan mereka melakukan itu reguler. Bertahun-tahun.
selalu ikut lomba. Dia terkenal sebagai Iron Man, orang yang perkasa. Tapi Rick mengatakan, kalau aku bisa melakukan itu, bukan karena aku, tapi karena ada Papa. If you can love your God, not because of your love, because His. Kalau kau mampu mengasihi Tuhan, bukan dengan kemampuan kasihmu, tapi karena Dia memberikan kasih kepada engkau. Kasihnya tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Dan Dia akan membawa saudara kembali ke surga dan duduk makan bersama-sama dengan kita. Bagaimana prakteknya bagi kita? Bagaimana kita menerapkan kasih itu? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Allah kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi sesama kalau dia tidak bisa mengasihi Allah. Semua terkait. Bohong kalau kita mengatakan aku mengasihi Allah, tapi membenci sesama kita. Saudara, kalau Allah rela berkorban untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita, apakah kita juga mau melakukan hal yang sama? Berkorban demi kasihku kepada Tuhan. Yang kedua, coba lihat kasih kita kepada sesama. Standar kasih kita dengan standar kasih Allah memang berbeda. Allah mengasihi kita apapun tanpa syarat. Kita mengasihi sesama biasa dengan syarat. You love me, I love you. You hate me, I hate you. Begitu manusia. Kalau asa Allah mengasihimu tanpa syarat, maukah engkau mengasihi orang lain juga tanpa syarat? Sebelah kiri kanan mungkin ada istrimu, ada anakmu, ada orang tuamu. Bisakah saudara mengatakan I love you tanpa syarat? Aku mengasihimu tanpa syarat. Engkau selingkuh, I still love you. Berat nggak? Lihat Hosea. Berkali-kali istrinya selingkuh, I still love you. Saudara, kita udah melewati tahun 2025. Mungkin kita kurang kasih. Kurang berkorban untuk mengasihi Allah. Maukah kita tahun 2026 melakukannya lebih lagi? Karena mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan separuh-paruh. Dengan segenap akal budimu, pikiran kita, dengan segenap kekuatanmu. Mungkin belum sepenuhnya kekuatan kita berikan untuk mengasihi Allah. Maukah kita melakukan itu di tahun 2026? Mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama lebih lagi. Mari kita berdoa.